Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mempercepat transformasi digital. Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait dengan percepatan transformasi digital yang terbagi dalam 5 langkah. Kami akan menjabarkannya untuk Anda. Yang pertama adalah segera lakukan percepatan dan juga perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Langkah yang kedua adalah peta jalan atau roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis harus dibuat. Langkah yang ketiga adalah Presiden meminta agar integrasi pusat data nasional dipercepat. Selain itu, persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital harus dilakukan sejak dini. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan juga pembiayaan transformasi digital. Nah, terkait dengan peta jalan digital atau roadmap transformasi digital, Presiden Joko Widodo meminta untuk disiapkan di sektor-sektor strategis seperti di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan juga penyiaran. Menteri Komunikasi dan Informatika Jody G. Plate mengatakan bahwa secara garis besar, peta jalan Indonesia Digital 2021 hingga 2024 akan menjelaskan arah kebijakan, kemudian implementasi, pelaksanaan, dan juga target capaian transformasi digital Indonesia di 4 sektor strategis. Kita akan lihat satu persatu apa saja 4 sasaran sektor strategis. Yang pertama, pemirsa, adalah infrastruktur digital. Kemudian ada pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital pastinya. Nah, 4 sektor ini merupakan pendorong akselerasi atau percepatan transformasi digital dan diharapkan dapat memperkecil disparitas antar wilayah. Tujuannya adalah menyiapkan peluang era teknologi digital dengan mendorong produktivitas, kualitas kerja, meningkatkan kesejahteraan, dan juga kualitas hidup masyarakat. Lalu jaminan terciptanya ruang digital yang positif, ruang digital yang sehat, dan juga ruang digital yang aman bagi kita semua, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, efisien, dan profesional. Dalam penyusunannya, Kementerian Kominfo melibatkan sejumlah mitra, kementerian dan lembaga terkait, termasuk juga ada perwakilan sektor swasta dan masyarakat. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana agenda akselerasi atau percepatan transformasi digital nasional yang perlu didukung oleh pemerintahan dan juga tata kelola digital yang mumpuni. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan efisien serta profesional, dibutuhkan komitmen dukungan dari pemerintah dan DPR. Beberapa regulasi digodok agar menjadi payung hukum tersendiri dalam proses pelaksanaannya. Di antaranya kita akan lihat bagaimana rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP amat diperlukan. Perlindungan data pribadi sangat penting demi memastikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat, sekaligus juga menjamin keamanan dan juga kedaulatan data kita secara nasional. Selain upaya bersama menyelesaikan RUU PDP, pemerintah juga memegang teguh regulasi dalam pengembangan sektor digital. Regulasi lainnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, sektor pos, telekomunikasi, dan juga penyiaran atau postel siar sekaligus membuka ruang yang lebih luas untuk perkembangan, kemajuan, dan juga inovasi-inovasi baru dalam rangka membangun serta mendukung transformasi digital yang lebih baik. Termasuk infrastruktur sharing, spektrum sharing yang memungkinkan agar efisiensi nasional menjadi lebih baik. Nah, karena itu pemirsa, pentingnya akselerasi transformasi digital, Kemenkominfo juga berharap agar penyelenggaraan perseroan, baik itu operator seluler atau industri pertelevisian nasional, tidak harus membangun infrastruktur masing-masing, tapi juga menilai perlunya upaya kolaborasi agar dapat mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Kami masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di Prime Time News.
didukung oleh